Mampukah kita menjaga semangat ibadah ini sampai akhir Ramadan? Insya Allah. Karena jangan sampai tergelincir di ujungnya. Ketika kita bermuhasabah merenungkan amaliyah kita sejak hari pertama puasa Ramadan, yang ketika kita membaca ahlan wa sahlan Ramadan, muncul kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ada yang mengatakan inilah bulan impian, bulan ampunan. Saya tuliskan dalam sebuah syair, inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Karena kita pasti tak mampu menghitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Namun Allah dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita ruang, kesempatan yang tersisa, tinggal 7 malam saja. Maka yang terbaik adalah jangan sampai gagal di ujungnya. Bukankah sering kita mengatakan husnul khotimah? Saudaraku sekalian, pecinta ilmu rindu surga, renungan firman Allah SWT di Quran surat yang ke-3 185 membuat kita harus berpikir panjang dalam hidup ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika di hari kiamat nanti dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka orang yang najih, orang yang sukses itu adalah orang yang ketika pasti masuk surga. Sudah masuk surga baru dikatakan sukses abadi atau sukses yang sesungguhnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'ad? Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'ad?" Jawaban beliau itu sungguh menyentuh hati kita. Li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini, wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan ke surga kan atau dilemparkan ke dalam neraka. Coba bayangkan sahabat yang satu ini, juru dakwah Nabi, perjuangannya luar biasa, dijamin ahlul jannah, tapi tidak merasa cukup bekalnya. Bagaimana dengan kita? Ini renungan untuk kita semua, bahwa momentum Ramadan saat terindah kita untuk meraih gelar yang paling utama, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang mulia, yaitu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku sekalian pecinta ilmu rindu surga, mari kita renungkan pula pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawabnya, karena yang menjawab adalah amal kita, bukan lisan kita. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti dari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser kecuali harus menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Umur dihabiskan
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita termasuk hamba Allah yang taat? Mari kita renungkan, kita lihat rekam jejak kehidupan kita masing-masing tanpa melihat kanan dan kiri. Karena kita sadar umur bukan bertambah sebenarnya, tapi semakin berkurang. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi esok pagi. Yang kedua, tentang ilmunya. Apakah ilmu yang telah kita pahami dari guru-guru kita, dari para masyayikh kita, bahkan didikan orang tua kita, sudah kita amalkan dalam kehidupan? Padahal ketika tidak kita amalkan, betapa berat pertanggungjawabannya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan. Dua, khusus tentang harta, betapa beratnya. Dari mana harta diperoleh dan kemana dihabiskan harta itu? Bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita, diberikan rezeki yang banyak karena paham dengan pesan Al-Quran. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik, halalan thayyiban. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuhmu yang nyata. Ayat ini berlaku universal untuk siapapun, apalagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, yang telah Allah berikan, yang halal dan baik, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Mari kita renungkan berapa banyak harta sudah kita miliki dengan kerja keras kita, kesungguhan kita. Namun sudahkah kita keluarkan hak yang harus kita keluarkan? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilil wa bis sabil fardatan min Allah wallahu alimun hakim. Bersyukur, alhamdulillah. Mari kita renungkan betapa harta itu bisa membawa petaka, tapi bisa membawa kita ke surga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anak merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Untuk saudaraku yang Allah berikan ujian dengan kekurangan harta, engkau tidak hina, engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau menyadari bahwa Allah berikan rezeki tidak akan sama, ringan tanggung jawabnya. Orang yang dikatakan kurang, hisabnya lebih cepat 500.000 tahun dunia dibandingkan orang yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Mari kita sadari bahwa Allah telah tentukan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Lihatlah para sahabat, banyak yang kaya tapi tidak sedikit pula yang miskin. Sahabat yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun lihatlah bagaimana seorang Bilal bin Rabah, terompahnya sudah ada di surga, beliau dalam keadaan kekurangan. Seorang sahabat Khalid bin Walid ketika meninggal dunia hanya mewariskan 9 pedang perangnya saja. Bagaimana dengan kita? Maka tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat kehidupan saudara kita yang lebih kurang dibandingkan kita. Unduru ila man huwa asfala minkum
Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Menutup renungan ini sebelum kita berdoa, hati-hati saudaraku tentang 5 fitnah yang begitu berat ketika lebih cinta pada dunia. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Betapa banyak manusia cinta dengan dunia, lupa akan akhirat, seolah dunia akan ditaklukkannya. Padahal tidak ada siapapun yang mampu meraih semua impiannya. Tidak ada. Semua pasti akan terima dengan kenyataan itu. Maka Allah berikan surat cinta penawarnya, penentram hati, penenang jiwa. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Namun jangan pula terlalu gembira ketika engkau mendapatkan anugerah dari Allah, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Balik, cinta akhirat, dunia tidak akan membuat dia tertipu. Yang kedua, yuhibbunal mal dan saunal hisab. Ketika sudah terlalu cinta dengan dunia dan harta, maka dia akan lupa untuk memperhitungkannya. Rasul pernah menyatakan, ketika seorang sudah dapat 1 lembah emas, dia akan meraih lembah emas yang kedua. Setelah dapat lembah emas yang kedua, ingin yang ketiga, baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Maka baliklah, cinta memperhitungkan daripada mengejar harta. Yang ketiga, yuhibbunal makhluk wa yansawna khaliq. Ketika seseorang sudah terlalu cinta dengan makhluk ciptaan Allah, cenderung akan lupa pada Sang Khaliq. Panggilan azan menyadarkan diri kita bahwa yang memanggil adalah Allah. Betapapun sibuknya kita, jangan tinggalkan Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kalian ingat kepadaku, aku pasti ingat kepada kalian. Bersyukurlah dan jangan mengkufuri. Jangan mengkufuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 152. Ketika kita menyadari hidup hanya untuk ibadah, maka apa yang kita lakukan hari ini tidak menjadi beban. Sedikit tidur minta ampun adalah sebuah keharusan, apalagi di bulan Ramadan. Sementara Rasulullah ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau sudah pasti masuk surga, tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak." Maka Rasul menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur malam hari ini kita bisa tunaikan nikmat indahnya sholat hajat. Tapi ini bukan amalia sesaat, mestinya menjadi rutinitas kehidupan kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, bila datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan tak lain hanya untuk menyembah Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang keempat, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Ketika seseorang sedang melakukan perbuatan dosa, merasa umurnya masih panjang, makin dalam, makin banyak dosa dilakukan. Hati-hati, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Allah memberikan ruang yang sangat indah kepada hambanya sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Rasulullah memberikan pesan yang indah juga kepada kita. Ingat,
bahwa hidup kita ini singkat. Paling banyak kata Rasulullah 70 tahun, itu pun sedikit. Allahu alam kapan usia kita akan berakhir. Kita tunaikan malam hari ini munajat kepada Allah, memohon pada Allah dengan harapan kita raih Lailatul Qadar yang nilainya 83 tahun 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai di usia tersebut. Maka bersyukurlah kalau malam hari ini kita lakukan, lanjutkan, teruskan hingga akhir Ramadan. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal saleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berenanglah kita di lautan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan surat cintanya kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita berurai air mata karena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan termasuk di antara 7 golongan yang di akhirat nanti akan mendapatkan naungan atau perlindungan. Warajulun dzakara khayyan fafadat ainahu. Kita menangis di hadapan Allah karena kita merasa banyak dosa. Allah akan merubah kehidupan kita. Doa yang dibaca tadi menyentuh hati kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni fa'fu anna, untuk diri kita dan untuk kita semua. Kata memaafkan itu lebih sekedar mengampuni. Ketika kita mohon ampun astagfirullah, dosa yang diperinci. Tapi ketika Allah mengatakan afun, itu sesungguhnya menghapus semua dosa-dosa kita. Harapannya di akhir Ramadan kita meraih kemenangan, menjadi hamba yang bertakwa, dibebaskan dari segala noda dan dosa. Yang kelima, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Betapa banyak manusia cinta dengan kemegahan, kemewahan istana yang dibangunnya, tapi lupa pada liang kuburnya. Pada itulah rumah masa depan kita sebelum kita benar-benar bertemu dengan akhirat yang sesungguhnya. Akhirat yang pertama adalah alam kubur kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan nikmat kubur nanti ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Amin. Allahumma amin. Di penutup renungan ini sebelum kita berdoa, mari kita menghayati surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan yang terindah yang sering kita mengatakan ingin sehidup sesurga. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan-pasangannya, suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat yang tak bertepi, yang tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga. Amin.
Semoga kita dan istri kita ahli surga. Amin. Semoga anak keturunan kita semuanya ahli surga. Amin. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika alayya wa a'udzu bidammi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebelum kita doa sama-sama, mari kita masing-masing istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.